Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah salah satu pengukuran data dalam statistika, di mana statistika itu sendiri adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan tadi, yang termasuk dalam ukuran pemusatan data itu. Yang pertama ada mean, yang kedua ada modus, yang ketiga ada median. Jadi ada 3 ya untuk ukuran pemusatan data. Pertama kita masuk ke mean. Mean disebut juga nilai tengah atau rata-rata nilai ya pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Ya, intinya mean itu rata-rata lah. Ya. Di sini mean itu terbagi atas 2. Yang pertama ada data tunggal, yang kedua ada data kelompok. Mungkin rata-rata kalian pernah dipelajari data tunggal ini di SMP ya, mencari nilai rata-rata. Oke, kita masuk ke mean data tunggal, di mana mean itu dilambangkan dengan X bar ya. Di mana rumusnya itu adalah sigma X dibagi dengan N. Ya. X bar ini rata-rata ya. Ini kurang sedikit. Ya, rata-rata atau mean, di mana sigma X adalah jumlah semua nilai atau data ya. Jadi ini lambang dari sigma, barangkali ada yang belum tahu. Kemudian N adalah banyaknya data. Mean data kelompok ya. Untuk data tunggal maupun data kelompok itu semuanya dilambangkan dengan X bar. Ya, dimana rumusnya untuk data kelompok adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Ya, dimana pengertian dari FI dikali XI itu adalah F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X4 ditambah sampai FI ke XI. Jadi penjumlahan ya dari perkalian FI dengan XI dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai dengan FI ya, dimana X barnya itu rata-rata, XI itu merupakan nilai data ke I ya, merupakan titik tengahnya. FI nya itu adalah merupakan frekuensi kelompok data ke I ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan hitung mean dari data berikut ya. Ada 2, 3, 3, 3, dan 4. Berarti ada 5 data ya. Ini 5 data. Untuk mencari mean adalah X bar itu sama dengan sigma X dibagi N. Ini untuk yang data tunggal ya. Maka 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4. Jadi semua data ini kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ya kita hitung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dibagi 5, maka hasilnya adalah 15 dibagi 5. Maka X barnya ya, ini X bar ini sama dengan 3. Jadi rata-rata dari data yang disajikan ini adalah 3. Kemudian contoh untuk mean data kelompok ya. Misalnya tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungnya ya. Jadi ada tabel seperti ini. Ya, jadi nanti untuk data kelompok itu maksudnya datanya itu nanti berkelompok secara tidak terpisah. Kalau tadi kan cuma satu-satu datanya, kalau ini berkelompok. Jadi dari 31 sampai 35 itu frekuensinya ada 4 gitu ya. Dari berat badan 36 sampai 40 itu frekuensinya ada 6 orang. 41 sampai 45 9 dan seterusnya. Itu maksud dari data berkelompok. Dimana rumusnya adalah sigma FI/XI dibagi sigma FI ya. Oke. Pertama, kita cari tahu dulu nilai tengah dari suatu interval kelas yang ada. Contoh di sini ada 31 sampai 35. Kita cari nilai tengahnya gitu ya. Nah, sebelum itu juga kita cari frekuensi jumlahnya ya. Ya, jumlah frekuensinya itu berapa? Dari 4 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 2. Ini jumlahnya adalah 50. Ya. Kemudian kita cari nilai tengahnya ya. Untuk mencari XI. XI kan nilai tengah dari suatu interval kelas yang ada ya. Maka caranya gimana? Kalian cukup tambahkan yaitu data yang terkecil dengan data yang terbesar di kelasnya.
Ya, jadi sini kan ada 31 dengan 35. 31 tambah 35 itu kan hasilnya 66, dibagi 2 jadi 33 ya. 36 tambah 40 itu kan 76, dibagi 2 jadi 38. Jadi nilai tengah itu seperti itu. Jadi nilai terkecil ditambah nilai terbesar di kelasnya kemudian dibagi dengan 2 sampai seterusnya ya. Sampai akhirnya di sini dapat 61 ditambah 65 itu adalah 63 ya, dibagi 2 ini. Nah, setelah kita dapat nilai tengahnya, kita cari perkalian frekuensi ya kan. Tadi kan FI dikali XI ya. Jadi kita cari ini rumus yang untuk nyari nilai tengah ya. Nah, kita nyari FI dikali XI. Maksudnya gimana? Di sini kita punya frekuensi dari 31 sampai 35 itu kan 4. Kita punya nilai tengahnya itu 33. Kita kalikan. 4 dikali 33 hasilnya 132 gitu ya. 6 dikali 38 hasilnya 228. Sampai dengan 2 dikali 63 itu hasilnya adalah 126 ya. Kemudian setelah itu semua data-data ini kita jumlahkan nih ya. Yang semua yang ada di sini itu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2365. Jadi sekarang kita sudah dapat gitu ya jumlah dari FIXI dengan jumlah dari frekuensi yaitu 50 ya. Nah ya, rumusnya kan tadi rata-rata itu adalah sigma FIXI dibagi sigma FI ya. Sigma itu kan jumlah ya, jumlahnya ini, kemudian FI nya ini, maka didapat 2365 dibagi 50, hasilnya adalah 47,3 ya. Jadi rata-ratanya atau mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Sekarang kita masuk ke modus ya. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data, disimbolkan dengan MO gitu ya. Modus juga terbagi atas dua. Yang pertama ada data tunggal dan yang kedua adalah data kelompok. Dimana untuk menentukan modus ya data tunggal, kita tidak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu memperhatikan data mana yang sering muncul ya. Sedangkan kalau untuk maaf ini modus ya harusnya. Ini modus. Modus data kelompok MO itu sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P ya. Dimana TB itu adalah tepi bawah kelas modus gitu ya. Kemudian D1 nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus ya. Ini harus diperhatikan ya, tepat satu kelas sebelum kelas modus gitu ya. Sedangkan D2 nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas setelah ya. Kata-katanya di sini setelah. Kalau D1 itu sebelum, kalau D2 itu setelah kelas modus, di mana P adalah panjang kelas. Oke, kita contoh untuk modus data tunggal. Ya, carilah nilai modus dari data berikut. Di sini kan ada 2, 5, 5, 7, 7, 6, 7, 8, 1, 7. Kita perhatikan dari data berikut angka berapa yang sering muncul ya. Yang paling banyak kalau bahasa mudahnya, yang paling banyak muncul adalah angka 7 karena 7 muncul sebanyak 4 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 7. Untuk yang data tunggal, jadi cukup seperti itu, kita cukup perhatikan data mana yang paling sering muncul gitu untuk data tunggal. Sedangkan untuk modus data kelompok, di sini ada 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan modus data tersebut ya. Ini kita pakai tabel contoh soal yang mean juga ya. Kita masih sama. Nah, sekarang kita tahu bahwa rumus untuk mencari modus data kelompok adalah TB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P gitu ya. Pertama kita cari tepi bawah kelas modus gitu ya. Kelas dengan frekuensi terbesar. Dari data ini ya, kita cari frekuensi yang paling besar. Apakah 4, 6,
9, 14, 10, 5 atau 2 ya. Kalau kita lihat dari data-data ini ternyata yang paling besar frekuensinya adalah yang ini kan, 14 gitu ya. Yang berada di kelas 46 sampai 50. Ya. Maka letak modusnya ada pada kelas interval 46 sampai 50. Maka kita bisa menentukan TB-nya yaitu adalah 46 dikurangi 0,5. Tepi bawah ya, tepi bawah itu artinya nilai terkecil di kelas interval yang ada itu dikurangi dengan 0,5. Jadi 0,5 ini dari mana ya? Ini dari rumus gitu ya. Dari rumus 46 ini kita cari gitu ya. Data yang paling banyak munculnya itu kan di 14 gitu ya. Frekuensinya 14. Maka tepi bawahnya adalah 45,5. Ya. Kemudian kita bisa mencari panjang kelas ya. Panjang kelas itu 36 dikurangi 31 ya. Jadi panjang kelas itu kalian cukup kurangi yang ini nih ya. Ya dari bawah ke atas gitu ya. Atau juga bisa 41 dikurangi 36 atau bisa juga dengan 51 dikurangi 46 gitu ya. Ya atau 56 dikurangi 51 terserah. Pokoknya antara yang suatu kelas ya yang paling kiri gitu ya, yang paling kecil dengan kelas setelahnya juga yang paling kiri gitu tuh. Atau bisa juga ini ya 40 dikurangi 35 atau 45 dikurangi 40 dan seterusnya gitu ya. Jadi panjang kelasnya itu 36 dikurangi 31 berarti ada 5. Kenapa? Karena jangan ambil yang dari sini ya, jangan sampai 35 dikurangi 31. Kalau 35 dikurangi 31 itu kan nanti P nya 4, itu salah gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, kita hitung gitu ya, 31 sampai 35 itu memuat ada 5 data, yaitu pertama ada 31, kedua ada 32, ketiga ada 33, keempat ada 34, dan yang kelima adalah 35. Jadi panjang kelas itu maksudnya nilai ya yang ada di kelas tersebut itu ada nilai berapa saja. Ya, jadi antara yang kiri dengan kiri gitu ya, atau yang kanan dengan kanan. Ya. Tapi jangan loncat, jangan seperti contoh 35 kita ambilnya dengan 50 ya, jangan ya. Harus selisihnya itu tepat 1 di bawah kelasnya gitu tuh. Ya. Nah, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus ya. Kita tahu kelas modusnya kan 46 sampai 50 yang ini yang di kotak merah ya. Berarti tepat satu kelas sebelum kelas modus ya. Ini frekuensinya 14. Berarti kelas sebelumnya itu adalah ini ya, 41 sampai 45 yang punya frekuensi yaitu 9. Maka D1-nya adalah 14 dikurangi 9 ya. Dimana hasilnya adalah 5. Kemudian D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas setelah ya. Ini frekuensi kelas modusnya 14. Setelahnya berarti ini kan 51 sampai 55 gitu ya. Maka frekuensinya adalah 10. Maka D2-nya kita dapat 14 dikurangi 10 adalah 4 ya. Maka kita dapatkan di sini tepi bawahnya itu 45,5, P-nya itu 5, D1-nya 5 dan D2-nya adalah 4 ya. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus ya. Kita rubah TB-nya itu jadi 45,5 ditambah buka kurung 5 dibagi 5 tambah 4 tutup kurung dikali 5. Hasilnya adalah 45,5 ditambah 5 per 9 dikali 5 ya. Kita kalikan dulu 5 kali 5 gitu ya. Hasilnya 45,5 ditambah 25 per 9 ya. 25 dibagi 9 adalah 2,78. Kemudian kita jumlahkan dengan 45,5 hasilnya adalah 48,28. Jadi modus berat badan siswa Merdeka gitu ya, SMA Merdeka adalah 48,28. Jadi yang paling sering muncul datanya adalah 48,28. Kemudian median ya. Median adalah nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Kemudian mean juga disimbolkan dengan ME. Kalau modus tadi MO, median ini dengan ME gitu ya. Diambil dari akronim nama depannya ya.
Median pun terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada data tunggal, kemudian yang kedua adalah median data kelompok. Untuk median data tunggal ya, ini maaf ya, bukan modus, harusnya median. Ya, harusnya median. Menentukan median dalam data tunggal yang datanya berjumlah ganjil, maka nilai mediannya itu berada di tengah. Namun apabila jumlah data genap, maka nilai median adalah dua data yang berada di tengah, kemudian dibagi dua, dengan catatan data harus sudah diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil hingga data terbesar. Jadi dua-dua data ini, ya kalau ada data itu kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita cari nilai tengahnya. Median data kelompok ya, rumusnya adalah TB ya ditambah buka kurung N dibagi 2 dikurangi F dibagi FM tutup kurung dikali dengan P ya, dimana TB nya itu tepi bawah kelas median ya. F nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM nya itu adalah frekuensi kelas median, P nya itu panjang kelas ya. Kelas median ya, untuk mencari kelas median itu terletak pada datum ke N dibagi 2. Oke, untuk lebih mudahnya kita coba untuk mengerjakan contoh. Ya ini bukan modus ya, tapi median. Median data tunggal. Tentukan median dari data berikut, ada 9, 1, 3, 7, 5 gitu ya. Ini data ini kan belum urut ya. Jadi untuk menentukan mediannya ya, urutkan data dari 9, 1, 3, 7, 5 ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka urutannya kan akan menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dari 1, 3, 5, 7, 9 yang tengah-tengah gitu ya. Yang tengah-tengah itu membagi 2 sama besar ya. Ini kan 2 data di sebelah kanan, 2 data di sebelah kiri. Jadi 5 yang tengah-tengah kan. Maka 5 merupakan median dari data berikut. Ini data ganjil. Kemudian kalau misalkan datanya ini genap, ada 9, 1, 3, 7, 5, 5. Sama ya, pertama kita urutkan dulu menjadi 1, 3, 5, 5, 7, 9. Nah, maka ingat kita ini harus tetap membagi sama besar gitu ya. Membagi sama besar. Pertama kita kan bagi ya, bagi. Di sini ada 3 data, ini 3 data ya. Maka tengah-tengahnya itu kan ini kan. Ya, 5 dengan 5. Ya, di sini 2, sebelah kiri kanan pun ada 2 data ya. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 5 ya, dibagi 2 ya. 5 tambah 5 10 dibagi 2 tetap 5. Jadi median untuk data ini adalah 5. Itu kalau data genap ya. Jadi dijumlahkan dulu. Oke, kemudian median data kelompok ini juga salah, mohon maaf. Ya. Kita pakai tabel yang sebelumnya, tentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka gitu ya. Pakai data, kita tahu rumusnya median itu sama dengan TB ditambah buka kurung N dibagi 2 dibagi F dibagi FM tutup kurung dikali dengan P. Ya. Pertama, kita untuk khusus median kita cari letak kelas mediannya. Di mana letak kelas median itu terletak pada datum ke N dibagi 2. Ya, N itu maksudnya apa? N itu adalah jumlah frekuensi yang ada ya. Jadi frekuensi di sini 4 ya. Kemudian ditambah dengan 6, ditambah dengan 9, ditambah 14 sampai gitu ya. Sampai ditambah dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah 50 ya. Maka letak mediannya itu terletak pada datum ke 50 dibagi 2 yaitu 25 ya. Oke, sekarang kita menentukan datum ke 25 ya. Maksud dari datum itu apa? Datum itu adalah penjumlahan setiap frekuensinya di sini ya. Di sini frekuensi yang pertama kan 4 gitu ya. Ya berarti ini datum 1 sampai 4 terletaknya di sini kelas 31 sampai 35 ya. Kemudian 4 ini kita jumlahkan dengan 6. Hasilnya kan 10. Berarti datum ya setelah 4 itu kan 5. 5 sampai 10 ya. Berarti ini terletak pada kelas interval 36 sampai 40 ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi dengan 9. Hasilnya adalah 19. Artinya apa? Artinya datum dari 11 ini kan 10 ya. Berarti setelah 10 kan 11 sampai 19 itu
terletak pada kelas interval 41 sampai 45. Kemudian kita jumlahkan lagi nih dengan 14. Hasilnya adalah 33. Artinya apa? Data ya, datum dari 20 sampai 33 itu ada di kelas 46 sampai 50 ya. Kita jumlahkan dengan 10 jadi 43, jumlahkan dengan 5 jadi 48, jumlahkan dengan 2 hasilnya adalah 50. Maka ya, datum ke-25 itu tadi letaknya di mana? Di sini ya. Data di antara ya yang tadi disebutkan 20 sampai 33 itu terletak di kelas interval 46 sampai 50. Maka letak medianya itu 46 sampai 50. Maka kita bisa tentukan tepi bawah itu data yang paling kecil ya di kelas tersebut ya. Yaitu 46 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 45,5. Kemudian kita bisa cari ya dari ini, yaitu frekuensi kelas median FM. Ya, frekuensinya berapa? Yaitu 14. Bukan yang ini ya, frekuensi itu. Ya, tapi yang ini tetap yang FI ini. Kalau ini adalah frekuensi kumulatif. Panjang kelas ya. Tadi masih ingat kah menghitung panjang kelas tadi? Ya, diambil data yang sebelah kiri dengan kiri atau diambil dari yang sebelah kanan dengan kanan, kemudian dikurangi gitu ya. Ya. Jadi panjang kelas itu 36 dikurangi 31 hasilnya adalah 5. Ya. Tadi kita sudah dapat ya kelas mediannya itu 46 sampai 50. Maka kita bisa mencari frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Ya, maksudnya kumulatif apa? Berarti semua ini kan kelas mediannya itu ada di 46 sampai 50. Maka sebelum kelas median kan ada dari 31 sampai 35, kemudian ada 36 sampai 40, 41 sampai 45. Ini semuanya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, maka kita dapat frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 6 tambah 9, yaitu adalah 19. Kemudian kita sudah dapat TB-nya adalah 45,5. Frekuensi mediannya itu kita dapat 14, kemudian panjang kelasnya adalah 5 gitu ya. Maka kita bisa substitusikan ke dalam rumus, di mana untuk mencari median itu adalah TB ditambah N dibagi 2 dikurangi F dibagi FM tutup kurung dibagi dengan P. Ya, TB-nya itu kita dapat 45,5. N per 2 nya itu, N nya kan tadi kita punya 50 ya, itu penjumlahan frekuensi semuanya ya. 50 dibagi 2 dikurangi 19 dibagi 14 dikali 5 ya. Kita ganti dengan angka-angka yang ada di sini. Ya, maka kita bagi dulu nih 50 bagi 2 hasilnya kan 25 ya. Kemudian 25 kita kurangi dengan 19 yaitu hasilnya 6. Jadi 6 per 14 dikali dengan 5. Kita kalikan dulu nih, 6 kali 5 hasilnya adalah 30. 30 bagi 14 itu hasilnya adalah 2,14. Kemudian kita tambah dengan 45,5. Hasilnya adalah 47,64. Jadi median berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,64. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.